Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu ada 1 Ananda Melia Putri dengan saya sendiri, 2 Marlina Widyastuti, 3 Nindariti Saputri, 4 Novita Riasi Agustin, dan 5 Sekar Fitrianingrum. Yang akan membahas tentang diabetes mellitus gestasional pada ibu hamil dan gambaran penggunaan insulin dan metformin pada diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional atau DMG merupakan suatu gangguan intoleransi glukosa yang terjadi pada saat kehamilan. Keadaan ini umumnya terjadi pada usia kehamilan antara 24 sampai 28 minggu yang akan kembali normal setelah persalinan. Diagnosis DMG. Tes toleransi glukosa oral atau TTGO adalah suatu prosedur untuk diagnosis DMG. Dilakukan dengan 2 cara, yaitu one step dan two step. Yang pertama yaitu one step. 75 gram TTGO dilakukan pada usia kehamilan sekitar 24 sampai 28 minggu pada wanita hamil yang sebelumnya belum pernah terdiagnosis diabetes mellitus. Tes on step ini menggunakan glukosa oral 75 gram. Kemudian two step ini dilakukan dengan tahap 1 dilakukan tes pembebanan glukosa 50 gram tanpa puasa. Kadar glukosa plasma diukur 1 jam setelah pembebanan glukosa dilakukan pada wanita dengan usia kehamilan 24 sampai 28 minggu yang belum pernah terdiagnosis diabetes mellitus. Kemudian pengobatan pada DMG dapat dilakukan dengan terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Yang pertama yaitu terapi non-farmakologi dilakukan dengan diet, kemudian aktivitas fisik dan kontrol glikemik. Yang kedua, terapi farmakologi dilakukan dengan pemberian insulin dan obat hipoglikemik oral atau OHO, obat hipoglikemik oral seperti metformin dan glibenclamid. Pemberian insulin. Terapi insulin dapat diberikan dengan pertimbangan apabila target glukosa pada pemantauan kontrol glikemik diabetes mellitus gestasional selama 1-2 minggu tidak tercapai atau kontrol glikemik yang semakin tidak terkontrol. Efek samping yang dapat disebabkan penggunaan insulin yaitu kenaikan berat badan, hipoglikemia, ruam, dan pembengkakan di tempat suntikan. Obat hipoglikemik oral atau OHO. Penggunaan obat hipoglikemik oral atau OHO dapat diberikan sebagai alternatif pemberian DMG apabila insulin tidak tersedia di fasilitas kesehatan dan pasien membutuhkan kombinasi pengobatan. Obat hipoglikemik oral yang dapat diberikan yaitu metformin dan glibenclamid. Metformin lebih banyak digunakan dibandingkan glibenclamid. Food and Drug Administration atau FDA menyebutkan metformin termasuk kategori B, sedangkan glibenclamid termasuk kategori C. Obat-obatan dengan kategori A dan B cukup aman untuk digunakan selama kehamilan, sedangkan obat-obatan kategori C dapat beresiko pada ibu hamil, sehingga digunakan jika perlu dengan peringatan, sedangkan obat dengan kategori D dan X harus dihindari selama kehamilan. Penggunaan metformin dan insulin sama efektifnya dalam menurunkan kadar gula darah. Hasil penelitian menyebutkan kelompok uji yang hanya menggunakan metformin tidak mengalami preeklamsia, yaitu 0%, sedangkan pada kelompok uji yang menggunakan insulin terdapat sebanyak 6 orang atau 8%, dan kelompok uji menggunakan kombinasi insulin dan metformin terdapat 1 orang atau 3,1% yang mengalami preeklamsia. Namun demikian hasil tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara penggunaan metformin ataupun insulin.
Penggunaan metformin lebih sedikit mengalami neonatal hipoglikemi. Namun, hal ini secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Menurut Najafie et al. 2017 menyebutkan metformin dapat mengurangi terjadinya neonatal hipoglikemi secara signifikan dibandingkan insulin. Hal ini disebabkan metformin bekerja dengan menghambat produksi glukosa hati atau gluconeogenesis hepatik, sehingga kadar gula darah ibu tidak mengalami peningkatan dan tidak memicu produksi insulin dalam tubuh bayi. Komplikasi DMG selama kehamilan. Yang pertama, resiko meningkatnya ketonemia, preeklamsia, dan persalinan sesar, serta meningkatnya gangguan perinatal atau makrosomia dan neonatal hipoglikemi. Preeklamsia dalam kehamilan ditandai dengan kadar gula darah puasa yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu hamil normal. Hal ini diakibatkan karena hati menstimulasi terjadinya gluconeogenesis, menyebabkan meningkatnya sekresi glukosa yang berakibat terjadi hiperglikemia. Bayi yang dilahirkan oleh ibu DMG memiliki risiko tinggi terkena makrosomia. Makrosomia merupakan kondisi bayi lahir dengan berat badan 4.000 gram atau lebih. Bayi yang berukuran besar berisiko tinggi pada ibu untuk menjalani persalinan secara sesar. Persalinan sesar lebih banyak terjadi pada ibu yang menerima terapi insulin dibandingkan ibu yang menerima metformin. Persalinan sesar lebih sering terjadi pada penggunaan kombinasi insulin dan metformin dibandingkan penggunaan metformin saja, namun hal ini tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan. Kesimpulannya yaitu penggunaan insulin dan metformin menunjukkan tidak ada perbedaan efektivitas antara terapi, insulin, atau metformin dalam menurunkan kadar gula darah pasien DMG. Metformin dapat mengontrol kadar gula darah tanpa kenaikan berat badan. Resiko seperti makrosomia dan neonatal hipoglikemi pada penggunaan metformin juga terjadi lebih sedikit, sehingga metformin lebih banyak digunakan pada tata laksana terapi DMG. Ya, demikian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.